Yang terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari pada hari Minggu tanggal 4 Juli 2021, saya mengomentari Arabisasi tidak hanya meresahkan Indonesia, negara Indonesia, juga negara Malaysia. Negara Indonesia telah resah karena kelompok Arab di Indonesia ini yang disebut kelompok kadrun mulai mendominasi, terutama bertadian dengan agama yang disebut pendukung khilafah atau garis keras, yang sering mengkafir-kafirkan yang tidak seagama dengannya. Ketidakharmonisan hubungan sesama pemeluk agama yang berbeda tersebut ini bertentangan dengan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Menguasai budaya Arab di Indonesia sampai ke masjid pakai gamis. Padahal dulu kalau orang ke masjid hanya pakai baju biasa dan pakai sarung. Sekarang harus pakai gamis, yaitu seperti di negara Arab diterapkan di Indonesia ini, sehingga menguntungkan perusahaan Arab saja. Padahal jadi pengusaha sarung berkurang, yang menggunakannya pun sudah berkurang. Demikian juga memperkenalkan di Indonesia makanan kurma. Setiap lebaran selalu ada makanan kurma, sedangkan makanan Indonesia tidak ada disediakan di rumahnya. Lebih menonjolkan makanan kurma itu. Itulah karena hal itu berasal dari negara Arab. Merusak budaya Indonesia hasil pemikiran rakyat Indonesia. Jadi banyak sering merusak budaya Indonesia ini. Budaya Indonesia ini kan hasil pemikiran bangsa Indonesia sendiri yang sesuai dengan situasi alam Indonesia. Dan semua daerah di Indonesia ini hampir memiliki budaya masing-masing yang berbeda satu dengan lainnya. Dan kita harus menghormati budaya tersebut. Budaya masyarakat apapun di Indonesia ini harus kita hormati. Dan juga padahal orang Arab ini masalah Arab ini, budaya Arab ini selalu dibawa ke Indonesia, malah merusak budaya Indonesia sendiri. Antara lain merusak Candi Borobudur, di mana Candi Borobudur itu pernah dirusak sampai banyak biaya negara untuk mengatasinya. Itulah saja. Dan juga membubarkan acara sedekah laut di Yogyakarta, di mana di Yogyakarta itu ada budaya masyarakat setempat harus memberikan sedekah laut setiap waktu tertentu, tetapi itu dibubarkan, dirusakin semua, sehingga pelaksanaan acara tersebut tidak baik. Itu termasuk budaya karena dianggap katanya budaya itu adalah syirik, tidak sesuai dengan agama Islam katanya, sehingga mereka rusak semua. Termasuk juga merusak Tugu Sunda Wiwitan di Ciamis, di mana di Ciamis tersebut dirusak itu tugunya karena dianggap itu adalah syirik katanya. Jadi saya lihat dia melihat syirik ini dari sudut agamanya saja, bukan dilihat dari sudut agama yang lain. Dan juga merusak kuburan Kristen di Solo baru-baru ini, di mana ada diajarkan masalah hal-hal yang tidak sejalan dengan agama Islam disuruh dirusak. Antara lain anak-anak sekolah disuruh merusak kuburan di Solo tersebut yang sekarang sedang diproses hukum, karena di mana wali kota Solo Gibran Rakabuming mengambil jalur penegakan hukum. Anak-anak juga diproses sesuai dengan hukum, dan juga guru-guru yang mengajarkannya itu juga diperiksa, dan juga sekolahnya tersebut juga ditutup karena tidak ada gunanya untuk bangsa Indonesia. Di mana nanti hasilnya orang-orang tersebut sekarang sudah bisa melawan, kalau nanti sudah besar itu menjadi lawan negara itu. Menghina makanan tradisional Jawa, yaitu makanan klepon, katanya tidak Islami. Jadi makanan Jawa pun dihinanya. Keresahan masyarakat Indonesia
sama juga yang dialami masyarakat Malaysia terkait Arabisasinya. Karena di negara Malaysia juga sifatnya sama, baik budayanya dan lain sebagainya dikuasai oleh budaya Arab tersebut, sehingga mereka pun merasa resah juga atas hal tersebut. Yaitu yang saya lihat. Jadi harapan saya orang Arab yang tinggal di Indonesia menyesuaikan dengan budaya Indonesia. Jangan lebih menguasai budaya Arab di Indonesia ini. Dan juga harus dia menyesuaikan diri. Bukan berarti dia harus sesuai dengan, kalau memang adatnya ini demikian, ya harus dihormati, jangan diganggu, jangan ikut-ikutan dia, tetapi menghormatilah ya, tidak mengganggu dan lain sebagainya. Ini malah merusak budaya Indonesia, dianggapnya syirik semua sesuai dengan ajaran agamanya, sehingga terjadilah selalu pertentangan di tengah-tengah masyarakat, sehingga terjadi keresahan di tengah-tengah masyarakat tersebut Indonesia ini. Sehingga keresahan di masyarakat Indonesia ini juga dirasakan keresahan oleh negara Malaysia tersebut. Sekian dan terima kasih.